Saudara, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada Rabu 17 Agustus besok, bagaimana diaspora Indonesia memaknai 77 tahun Indonesia Merdeka? Saat ini kita telah tersambung melalui sambungan daring bersama dengan Fahrul Arifin Oktavian, warga negara Indonesia yang saat ini berada di kota Kazan, Rusia. Selamat pagi Mas Fahrul, salam sehat. Pagi Mas, salam sehat, salam dari Rusia. Luar biasa sekali Mas. Sebagai warga negara Indonesia nih saat ini berada di kota Kazan, Rusia. Bagaimana memaknai 77 tahun kemerdekaan Indonesia meski saat ini tengah berada di perantauan, Mas? Baik, terima kasih Mas. Untuk kami sendiri dari diaspora dan mahasiswa Indonesia yang berada di Rusia, dari Permira atau Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia cabang Kazan kemarin pada tanggal 16 Agustus 2022 kami telah merayakan perlombaan yang diikuti oleh beberapa mahasiswa Indonesia di Rusia khususnya di kota Kazan, dan kami merayakan lomba seperti yang ada di Indonesia Mas ya, seperti lomba balap karung, lomba gambar, dan juga cerdas cermat maksud saya. Lomba tersebut juga diikuti oleh beberapa mahasiswa S1 dan S2 yang sedang mengikuti pendidikan di kota Kazan, Mas. Seperti itu. Oh, berarti ada sedikit perkumpulan antara para warga negara Indonesia di sana yang akhirnya membuat perlombaan atau ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia di sana ya Mas Fahrul ya. Mas Fahrul, kemudian ini kalau kita lihat juga apakah ada KBRI di Rusia ini ikut melakukan upacara ataupun juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan untuk upacara 17 Agustus esok rencananya? Baik, untuk KBRI sendiri, sepemahaman saya di kota Moskow, pada pagi hari tanggal 17 Agustus nanti, pihak KBRI akan melaksanakan upacara 17 Agustus di kedutaan, dan juga diikuti pada sore hari di Park Ermitage di kota Moskow akan diadakan pementasan, salah satunya ada dangdut Mas ya kalau tidak salah. Di situ akan diikuti oleh mahasiswa, diaspora, dan juga untuk warga Rusia sendiri yang ingin ikut memeriahkan kemerdekaan, mereka bisa masuk karena di sana tidak ada tiket masuk atau gratis gitu. Jadi semua orang bisa ikut memeriahkan. Begitu Mas. Mas, kalau bisa diceritakan sedikit ini bagaimana sebenarnya kondisi saat ini di sana, Mas? Untuk kondisi sendiri di sini sangat stabil, sini semuanya ya, alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk harga-harga juga bisa dibilang relatif stabil sih Mas. Masih relatif stabil, dan juga rencananya nanti di tanggal 17 ini masih akan diramaikan di KBRI Rusia ya Mas ya. Nah, ini terkait dengan 77 tahun Republik Indonesia mengambil tema ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bagaimana Mas Fahrul melihat Indonesia yang bangkit dari pandemi selama 2 tahun ini yang hingga saat ini masih juga melanda negeri kita? Ya, dari sisi pandangan saya sendiri sebagai diaspora dan juga calon mahasiswa di sini, saya memandang Indonesia cukup cepat ya bangkit dari masalah global yaitu pandemi, dan juga saya juga berharap semoga Indonesia tetap konsisten untuk jauh lebih cepat untuk recovery dalam bidang ekonomi dan juga hal-hal yang lainnya, gitu Mas. Baik, kita harapkan bersama memang krisis global ini yang saat ini masih melanda ataupun juga masih menjadi hot issue di Indonesia ataupun juga di seluruh negara ini dapat terstabilkan. Kemudian Mas, 17 Agustus ini kan biasanya dijadikan sebagai refleksi ataupun juga momen ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah kita perjuangkan untuk bagi para pahlawan kita. Refleksi apa secara pribadi yang Mas Fahrul ingin sampaikan kepada pemerintah, Mas? Maaf Mas, bisa diulang? 17 tahun ini kan biasanya kita jadikan sebagai refleksi ataupun juga ungkapan rasa syukur Mas Fahrul. Nah, secara pribadi ini Mas Fahrul ingin mengucapkan refleksi ataupun juga rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia ini kepada pemerintah secara pribadi ini bagaimana?
Oke, kalau dari saya pribadi sebagai cucu dari salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi pahlawan yang sudah memerdekakan negara kita. Karena tanpa mereka mungkin kita tidak bisa hidup semerdeka itu, semerdeka ini di Indonesia saat ini. Jadi terima kasih banyak-banyaknya bagi pahlawan dan semua jasa orang-orang yang telah memerdekakan Indonesia. Sampai kita bisa merdeka selama 77 tahun ini. Baik, Mas Farul, ini kalau kita tadi disampaikan tanggal 16 kemarin ini ada diikuti perlombaan seperti balap karung, kemudian ada juga lomba cerdas cermat dan lain-lain. Apakah ada yang dikangeni untuk ikut perlombaan di Indonesia seperti yang di Indonesia, seperti lomba makan kerupuk ataupun juga lomba bawa kelereng dan lain-lain, Mas? Oke, good question sih. Sebenarnya yang dikangen itu di akhir-akhir ya. Biasanya kalau masih di Indonesia, setelah lomba malamnya dangdutan gitu ya, sambil makan sate gitu. Nah itu sih yang kurang di sini. Kurang dangdutan ya Mas. Baik. Nah ini Mas Farul, ini selain kangen dengan Indonesia dan juga dangdutannya, yang semoga nanti bisa ikut ke KBRI Rusia untuk ikut dangdutan juga. Ini di usia yang ke-77 tahun kemerdekaan Indonesia ini, harapan kepada negara tercinta kita ini apa, Mas? Harapannya sendiri, semoga Indonesia tetap konsisten untuk kembali bangkit dari keterpurukan global ini, dan juga semoga untuk teman-teman calon mahasiswa dan mahasiswa, semoga tetap semangat untuk memajukan Indonesia ke depannya bersama-sama. Baik. Terima kasih banyak Mas Farul Arifin Octavian, warga negara Indonesia di Kazan, Rusia. Ini sudah berbagi informasi bersama kami, dan juga semoga nanti di esok hari di 17-an sore harinya bisa ikut dangdutan juga ya Mas ya. Sama-sama agar dapat merasakan kembali seperti pulang ke tanah air ya Mas ya. Mas Farul, terima kasih. Sehat selalu Mas, selamat pagi waktu Indonesia. Terima kasih kembali. Selamat pagi.